Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama saya Anggira Devia. Pada pertemuan kali ini kita akan mulai berkenalan dengan software Adobe Photoshop. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menyiapkan software Adobe Photoshop-nya. Di sini saya sudah punya Adobe Photoshop. Photoshop yang saya punya itu versi CC 2015. Jadi Photoshop itu ada beberapa versi ya, dari dulu sampai sekarang, dari mulai CS, CS3, CS5, CS6, CC. CC-nya ada yang dari 2015, ada dari 2000, sebelumnya juga kayaknya ada sih yang di bawah 2015. Dan versi terbaru itu ada CC 2021. Tapi yang saya pakai di sini adalah CC 2015. Nah, cara membuka softwarenya tinggal kalian klik aja di shortcut, Photoshop shortcut, atau bisa kalian cari di Windows, cari Adobe Photoshop. Ini ya, Adobe Photoshop, tinggal klik aja. Nah, sekarang kita tunggu aja sampai dia terbuka. Ini dia tampilan dari Adobe Photoshop CC 2015. Untuk versi di bawahnya mungkin itu akan sedikit berbeda, begitupun dengan versi di atasnya. Ada yang tampilannya itu dia langsung menampilkan laman untuk membuat file baru, ada juga yang langsung seperti ini, ada juga yang beda lagi gitu ya, tergantung versinya. Tapi secara fungsi itu biasanya sama-sama aja. Hanya saja ada beberapa fitur yang mungkin tersedia dan ada fitur-fitur yang tidak tersedia dari versi-versi itu. Nah, lembar kerja Adobe Photoshop. Lembar kerja ini kita sebut dengan workspace atau ruangan untuk bekerja. Nah, pada tampilan Adobe Photoshop ini ada beberapa bagian nih. Bagian yang pertama ada yang namanya menu bar. Menu bar ini yang mana? Yang atas nih. Ini namanya menu bar. Di sini ada file. Pada menu file kita bisa membuat dokumen baru, membuka dokumen, membukanya di bridge, membuka dokumen sebagai smart object, atau membuka dokumen yang sebelumnya pernah kita buka. Kita bisa menutup dokumen, menyimpan, mengekspor. Di sini ada beberapa pilihan. Kita bisa ekspor as PNG, bisa sebagai video juga bisa, dan masih banyak lagi. Kita juga bisa nge-import, kita bisa nge-place ini sama dengan memasukkan gambar ya. Nanti kita akan cobalah. Di menu edit di sini ada untuk undo, step forward, step backward. Menu image nih. Ada menu layer untuk settingan layer. Ada menu type untuk settingan font ya. Type tulisan. Ada menu select, filter 3D view. Di view ini kita bisa buat guide. Nanti kita coba juga. Dan ada window. Di window kita di sini bisa mengatur fungsi-fungsi ya, mengatur menu-menu lain akan kita tampilkan atau enggak. Kayak di sini layer, sini jadi nggak ada nih layer. Nah, tapi ada lagi. Jadi untuk pengaturan workspace itu ada di menu window. Terus di help, ini ada banyak ya, kita bisa nyari tahu update terbaru dari Photoshop seperti apa. Itu untuk menu bar. Jadi menu bar ini adalah deretan menu-menu yang terdapat di dalam Adobe Photoshop. Nah, selanjutnya di sebelah kiri ini, di sini ada tools atau ada icon-icon yang berderet panjang sampai bawah. Ini dinamakan dengan toolbar. Kita bisa buat dia jadi 2 baris biar nggak terlalu panjang, atau 1 baris. Di toolbar ini adalah tools atau alat-alat yang kita gunakan untuk mengedit, memanipulasi, dan membuat sesuatu di Adobe Photoshop. Nah, toolbar ini juga terbagi ke dalam beberapa kelompok. Ada kelompok selection tool, ada kelompok crop and slice tool, ada measurement tools, ada painting tools, dan masih banyak lagi. Nanti kita akan bahas satu persatu kelompoknya.
Setelah dari toolbar, di bawah menu bar di sini ada yang namanya property bar atau option bar. Property bar atau option bar ini adalah menu-menu opsional yang muncul ketika kita memilih salah satu tools dari toolbar. Di dalam option bar sekarang ada auto select, ada show transform controls, dan lain sebagainya. Ini karena kita mengklik move tool. Tapi kalau kita klik tools yang lain, otomatis nanti yang ada di property bar, yang ada di option bar nanti akan berubah. Kita lihat ya. Nah, kan dia berubah-ubah kan? Tergantung dari tools mana yang kita pilih. Nah, setelah itu di sebelah kanan property bar, di sini ada drop down yang kita sebut dengan workspace switcher. Workspace switcher ini artinya dia digunakan untuk mengganti tampilan atau mengganti lembar kerja. Jadi di sini ada essentials, ada 3D, ada graphic and web. Jadi tergantung ya, kita kebutuhannya untuk apa, nanti dia akan berubah-ubah. 3D dia kebutuhannya beda-beda tuh, dari mulai tools dan lain sebagainya dia langsung berubah. Tapi biasanya kita stay di essentials, jadi dia itu workspace yang default ya, yang digunakan untuk di Photoshop ini. Setelah dari workspace switcher, di bagian bawahnya nih ada color, swatches, ada navigator. Ini namanya panels group ya. Jadi kelompok-kelompok panel. Disebutnya juga color panel, swatches panel, navigator panel. Di sini ada libraries panel, adjustment panel, styles panel. Di sini kita juga bisa bikin dia collapse atau menyempit ya. Collapse, sembunyi itu. Jadi si tools-toolsnya itu sembunyi. Tapi kita juga bisa expand atau luaskan. Begitupun dengan yang di sini nih. Ini kan asalnya icon-icon ya, icon collapse semua. Kita expand. Kita luaskan. Bisa kayak gitu. Nah, itu jadi untuk lembar kerjanya. Tadi ada menu bar, ada option bar, ada toolbar, ada workspace switcher, panel group, ada collapse, ada expand, dan terakhir nih ada animation panel. Ada panel yang kita gunakan untuk membuat animasi. Untuk memunculkannya, kita masuk ke menu window, kita cari timeline. Klik timeline, dia akan muncul bagian bawah. Ini kita close dulu timeline-nya karena belum kita gunakan juga. Nah, yang pertama kali kita harus lakukan ketika ingin membuat lembar kerja Adobe Photoshop, berarti kita harus membuat dokumen yang baru. Kita masuk ke menu file, kita klik new. Atau jalan cepatnya Ctrl+N. Pada tampilan kotak dialog ini untuk versi CC 2015 ya, tampilannya seperti ini. Nah, di bagian nama kita tinggal ubah namanya. Misalnya pengenalan Adobe Photoshop 1, part 1. Nah, ini untuk ukurannya. Jadi ada banyak ukuran ya. Ada default Photoshop size. Jadi ada ukuran-ukuran default. Terus ada US paper. Jadi ukuran kertas standar US. Ada juga international paper. Di sini ada A4, A5, A6, A3. Ada foto, web, mobile app design, film dan video. Banyak lah pokoknya. Kita juga bisa custom. Custom berarti kita ketik sendiri ukurannya. Kita bisa ubah satuannya, pixel, inci, sentimeter, milimeter, dan lain sebagainya. Width ini berarti ukuran horizontal ya, secara horizontal. Dan height dia ukuran secara vertikal ke atas. Nah, di sini resolusinya
Ini ukurannya mau saya ubah aja. Ini udah. Nah, di sini ada resolusi. Resolusi ini adalah banyaknya pixel dalam 1 inci ya. Pixel per inch. Jadi banyaknya pixel per inci. Di sini 72 itu biasanya diperuntukkan untuk kebutuhan website atau kebutuhan digital atau monitor. Sedangkan kalau peruntukannya untuk cetak itu biasanya 300 pixel atau lebih ya. Ada juga yang 360 dan sebagainya. Tapi untuk kebutuhan website, digital, sosial media itu biasanya 72 pixel per inch atau dot per inch. Jadi satuan dari resolusi itu ppi atau dpi, pixel per inch atau dot per inch, sama-sama aja sih sebenarnya. Nah, selanjutnya di bagian berikutnya ini ada color mode. Mode warna yang mau kita pakai itu apa? Kalau ada 2 mode warna yang harus kita ketahui ya, dengan betul-betul. Dengan sungguh-sungguh ada 2 mode warna, itu RGB dan CMYK. RGB ini untuk kebutuhan digital, ingat ya. Jadi kalau kebutuhannya untuk diposting di sosial media, itu kebutuhannya kita pakai color mode RGB. Karena dia warnanya warna-warna dari cahaya, sehingga cocok untuk ditampilkan di monitor. Sedangkan untuk kebutuhan cetak spanduk, baligo, brosur, dan lain sebagainya kita gunakan mode warna CMYK. Karena ini warna-warna yang berasal dari pigmen. Sehingga mode warna ini lebih cocok dengan printer. Sehingga mode warna ini lebih cocok dengan printer. Sekarang kita kebutuhannya untuk digital dulu, jadi RGB. Ininya 8 bit. Ini backgroundnya bisa kita ubah langsung, atau udah warna putih aja. Bagian bawah ini kita skip aja dulu, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya setelah dokumennya sudah kita buat, di sini ada bagian baru nih, nambah, ada pengenalan, ada Photoshop part 1, ada RGB, terus 8 nih. Ini namanya tab dokumen window. Jadi dia tuh tab khusus untuk dokumen ya. Jadi kalau kita buat 3 dokumen, misalnya saya open recent 1 dokumen nih. Kalau kita mau pindah dokumen, kita tinggal klik-klik aja nih di atas ini, di tabnya. Kita bisa close juga tadi ya. Nah, setelah itu sekarang saya mau jelasin satu kelompok tools, namanya selection tools. Dia terdiri dari 4 seleksi atau 4 icon. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 icon yang masing-masing icon ini beranak. Dan akan saya jelasin secara singkat satu persatunya dalam satu kelompok itu. Nah, sebelum saya jelaskan juga, kita coba masukkan dulu beberapa foto atau beberapa gambar ke dalam dokumen ini. Ada beberapa cara ya untuk memasukkan foto ke dalam dokumen. Cara yang pertama, ini untuk versi sisi ya, sisi ke atas itu biasanya menu ini ada. Masuk ke file, terus ada place embedded. Kita pakai yang place embedded. Ada juga kalau di versi CS6 itu mungkin ada place aja ya. Place atau tempatkan. Yuk kita tempatin. Tempatin apa? Tempatin gambar. Di picture saya udah siapin beberapa gambar. Saya mau masukin dulu ikan. Place. Ya, langsung masuk. Kita centang OK di sini. Commit transform. Bisa centang checklist atau enter di keyboard. Cara kedua, kita bisa masuk ke File Explorer. Kita cari, terus kita klik. Kita pilih gambar yang ingin kita masukkan, terus kita tarik.
langsung kita tarik ke dalam dokumen sehingga dia muncul garis di pinggiran dokumennya tuh garis putih dan pointernya berubah. Jadi kayak gitu tuh, pointer, terus ada icon tambah, terus ada kotak, titik-titik kotak kayak gitu. Kita lepas, dia langsung memasukkan gambar. Kita checklist lagi di sini. Nah, ketika kita memasukkan gambar atau foto ke dalam Photoshop ini, ke dalam dokumen kita, itu dia akan otomatis membuat layer baru. Ada layer bahan 5, ada layer bahan 3. Di menu layer ini kita bisa memindahkan, terus mengganti namanya. Tinggal double klik aja di bagian teks. Kita ubah jadi air. Double klik di teksnya, kita ubah jadi ikan. Di bagian layer ini kita juga bisa ubah opacity, blending mode, fill, kita bisa kunci, dan masih banyak lagi ya. Kita bisa hapus, kita bisa nambah layer, bisa hapus layer. Kita juga bisa bikin grup. Untuk menyeleksi layer, lebih dari satu, kita tinggal tekan shift, klik aja di layer berikutnya. Kita tarik, dia jadi grup. Ubah namanya tinggal double klik, mau nama apa, bebas. Tapi di sini nggak sampai situ dulu, saya undo dulu. Kita bisa reset di history. Nah, sampai sini kita dua gambar aja dulu ya. Sini ada layer ikan sama ada layer air. Kelompok tools yang pertama itu ada yang namanya selection tools. Selection tools ini adalah kumpulan tools, kumpulan alat-alat yang kita gunakan untuk menyeleksi dan memindahkan objek. Yang pertama ini ada move tool. Move itu artinya pindah, berarti move tool ini artinya untuk memindahkan objek. Di property bar-nya nih ada auto select, ada layer, ada show transform. Auto select itu artinya kita akan otomatis nyeleksi layer ketika kita ngeklik. Klik. Kita perhatikan ya, di bagian menu layer ini kita posisi lagi di layer air. Tapi ketika kita klik nih di layer ikan, layer yang kita seleksi juga akan berubah. Itu artinya auto select. Dia akan otomatis berubah sendiri. Beda halnya ketika kita nonaktifkan atau unchecklist bagian auto select ini. Di sini posisi kita lagi ada di ikan. Kita pindah-pindah nih yang ikan. Sekarang kita mau mindahin air, kita klik di air. Kok yang pindah masih aja ikan? Ternyata ketika kita klik di air, ternyata seleksinya nggak langsung pindah ke air. Kita harus secara manual memilih layer air. Beda halnya ketika kita klik auto select. Posisi di layer air kita mau mindahin ikan, pindah aja langsung. Show transform controls. Di sini kita bisa memunculkan nih titik-titik, kotak-kotak yang ada di pinggiran foto ini. Kalau kita klik, dia otomatis akan muncul nih silang, tanda silang. Ini artinya transformnya itu sudah aktif dan kita bisa memperbesar, memperkecil, memindahkan. Kalau diklik kanan dia akan banyak pilihan lagi. Kita bisa merotasi, kita bisa ngeflip, di sini ada rotasi, pengen berapa derajat nih, misalkan 45 derajat, ini bisa.
Kalau udah, kita klik OK. Nah, salah satu tips untuk membesarkan dan mengecilkan gambar biar hasilnya tidak gepeng nih, nggak gepeng-gepengan kayak gini, itu kita perbesar sambil tekan shift ya di keyboard. Jadi dia akan konsisten. Ini sambil ditekan loh ya shiftnya. Kalau kita lepas, dia jadi gak karuan, bikin ukuran sendiri. Tapi kalau kita shift, ukurannya dia akan sama dengan ukuran yang awal. Jadi nggak ada tuh ceritanya jadi gepeng-gepeng kayak gitu. Nah, itu untuk move tool. Selanjutnya di sini ada yang namanya marquee tool. Marquee tool ini ada beberapa tools ya. Ada rectangular, ada elliptical, ada single row, dan ada single column. Bedanya apa? Kalau rectangular marquee tool, dia akan membuat seleksi dalam bentuk persegi atau persegi panjang. Pokoknya dalam bentuk kotak aja dan sejenisnya, sejenis kotak. Nah, kalau elliptical dia akan membuat seleksi dalam bentuk lingkaran. Single row, dia akan membuat seleksi satu baris pixel secara horizontal. Kalau single column, dia akan menyeleksi satu kolom pixel secara vertikal. Kita coba satu-satu. Rectangular, kita seleksi segini nih misalnya. Ini udah nih kita buat seleksi. Bentuknya persegi panjang. Kalau diklik kanan di mouse atau touchpad kalian, itu akan banyak pilihan lagi. Ada deselect untuk menghilangkan seleksi ini. Ada select inverse, jadi dia ngebalik ya. Area yang tadinya diseleksi jadi tidak terseleksi, dan area yang tadinya tidak terseleksi jadi terseleksi. Ya, nantilah kalian coba-coba. Nah, di sini biar kelihatan hasilnya, saya mau buat layer via copy. Jadi kita akan mengcopy layer berdasarkan seleksi yang udah kita buat. Itu rectangular. Selanjutnya elliptical. Ini elliptical, dia menyeleksi dalam bentuk lingkaran. Selanjutnya ada single row. Kalau kita perbesar nih ya, dia menyeleksi satu deret pixel secara horizontal. Kalau single column, dia secara vertikal. Tapi biasanya itu jarang digunakan ya. Tapi tergantung kebutuhan juga. Biasanya jarang sih. Saya pribadi jarang gunain itu. Itu untuk marquee tool. Silahkan bisa langsung dicoba dan sebagainya. Saya langsung lanjut jelasin yang lasso tool. Tools yang ketiga ini adalah lasso tool. Lasso tool, kenapa disebut lasso? Karena dia bentuknya, ikonnya itu kayak tali lasso. Tahu lah ya lasso tuh, tali lasso yang suka dipakai sama cowboy. Lasso tool ini ada tiga tools lainnya. Yang pertama ada lasso tool, ada polygonal lasso tool, dan ada magnetic lasso tool. Kita coba satu-satu. Yang pertama lasso tool. Lasso tool ini intinya dia tuh ingin membuat seleksi sesuai dengan keinginan kita, bebas. Jadi bentuknya tuh bebas sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan arah gerak mouse kita. Jadi kita tinggal klik sekali, tahan aja, terus gerakin aja mouse-nya.
Nah gitu tuh, tinggal kita seleksi aja sesuai dengan bentuk yang kita mau. Selanjutnya ada polygonal lasso tool. Polygonal lasso tool ini dia masih membentuk seleksi secara bebas, tapi bentuknya berupa garis-garis lurus. Kita klik sekali ini, titik awalnya kita harus ingat, titik awal. Dia juga bebas, tapi bentuknya garis-garis lurus. Itu poligonal. Terus terakhir ada magnetic lasso tool. Magnetic lasso tool ini dia juga masih sama, ingin membuat seleksi secara bebas, tapi dia langsung menempel seperti magnet, langsung menempel dan membuat titik-titik seleksi. Ini kita klik sekali ya, klik aja, klik, terus kita geserin mouse tanpa ditekan ya mouse-nya, kita geserin aja, dia akan otomatis buat titik-titik seleksi. Dia otomatis buat seleksi, dia nempel di satu bidang yang dianggap sama gitu ya. Cuman ya kadang emang ada gak rapihnya ya. Ada aja gak rapihnya. Klik. Kalau menggunakan lasso tool, itu kita harus tahu titik awal dan titik akhirnya. Kalaupun enggak, berarti tinggal double klik aja, dia bakal buat seleksi. Nah, itu untuk lasso tool. Terakhir, dalam kelompok selection tools, ada quick selection tool dan ada magic wand tool. Quick selection ini, dia itu tools yang kita gunakan untuk menyeleksi objek secara cepat. Jadi dia akan membuat seleksi secara cepat. Dia akan ngira-ngira nih warna, ngira-ngira warna. Kelebihannya di quick selection tools ini, dia punya ukuran kayak brush ya. Dia punya pengaturan kayak brush lagi. Pengaturan besar kecilnya brush seleksi. Bisa makin gede nih, bisa makin kecil, tergantung kebutuhan lah pokoknya. Nah, dan terakhir ada yang namanya magic wand tool. Magic wand tool ini, dia tuh emang magic banget ya. Dia bisa menyeleksi dalam satu kali klik. Menyeleksi satu warna dalam satu kali klik. Misalnya nih, karena ini si ikan ini ada area hitam, kita seleksi area hitam, semua. Ini hanya satu kali klik, dia langsung terseleksi semua. Dia magic banget kan ya. Dia select, ya pilihannya ini makin banyak ya. Nah, kalau kita ingin menghapus background dari ikan ini, misalnya nih ya, kita coba hapus nih, klik, terus kita tekan delete atau backspace di keyboard, dia akan punya peringatan, dia akan muncul peringatan couldn't complete your request because the smart object is not directly editable. Smart object ini tidak bisa diselesaikan nih permintaan kamu karena smart object itu tidak bisa diedit-edit secara langsung. Smart object itu apa? Ini tinggal kita oke. Di smart object ini kita bisa lihat ya sebelah pinggir nih. Kita bisa lihat nih di pinggir ini ada layer 1, ada layer ikan. Layer 1 ini dia polos ya, kotak aja.
Nah, sedangkan layer ikan dia ada icon kayak gini. Begitupun layer air, dia punya icon di ujung kanan bawahnya. Icon inilah yang menandakan bahwa dia smart object. Jadi ini adalah thumbnail yang menandakan dia masih smart object. Kenapa disebut smart object? Karena dia objek yang pintar. Saking pintarnya kita nggak bisa mengedit dia secara langsung. Karenanya, kita harus mengubah smart object ini menjadi layer yang biasa-biasa. Layer yang polos-polos aja kayak yang layer 1 ini. Caranya, kita klik kanan pada layer yang kita maksud. Terus di bagian sini, kita cari menu rasterize layer. Klik aja. Dia langsung menjadi layer biasa. Kita ulangi ya. Kita ulangi pada layer air. Layer air ini kondisinya dia masih smart object karena masih ada thumbnail smart object-nya. Kita klik di layer air, pastikan di area sini ya, yang nggak deket sama tulisan. Jadi kalau diklik di area gambarnya, dia akan beda lagi nih menu yang keluarnya. Klik di sinilah. Nah, cari amannya di area kosong sebelah sini. Kita cari rasterize layer. Tada, dia akan menjadi layer biasa. Setelah dia menjadi layer biasa, maka layer ikan ini bisa kita hapus nih backgroundnya. Kita bisa edit secara langsung. Kita coba tekan delete di keyboard ya. Kalau tadi ada peringatan, kalau sekarang gimana nih? Klik delete. Tekan delete. Voila, dia langsung hilang. Dia langsung hilang tuh backgroundnya, background hitamnya. Kita select kan. Nah, selain itu kita coba undo dulu. Kita ke history nih bagian sini. Kita coba perbesar dulu. Nah, bagian sini kan masih ada hitam-hitam nih. Karena warnanya sama ya hitam, kita bisa klik kanan terus similar. Similar di sini itu dia artinya menyeleksi warna lain yang sama dengan warna pertama yang kita klik. Jadi kalau kita klik warna pertamanya tadi hitam, dia akan similar menyeleksi warna lain yang sama. Menyeleksi area lain yang sama, warnanya warna hitam. Tuh dia terseleksi, bahkan mata si ikannya juga terseleksi. Kita bisa hilangin nih. Nah, kalau udah terseleksi sama area-area lainnya, tinggal kita delete kayak tadi. Tekan delete di keyboard. Voila, jadilah. Nah, dia jadi ikan yang tidak punya, ini salah. Ini ya. Dia jadi ikan yang tidak punya background lagi. Nah, itu saja. Nah, untuk sekarang kita bisa save dulu berkasnya. File, save, bisa save as, karena ini kita belum pernah save sama sekali, kita save aja. Namanya udah ada, kita cari folder nama kita, terus kita save. Formatnya ini udah ya, Photoshop, kita save. Kalau ada kotak dialog muncul seperti ini, kita tinggal klik OK. Malah sudah tersimpan, kita bisa langsung close. Jadi untuk pertemuan kali ini, kita udah bahas tentang workspace Adobe Photoshop itu ada apa aja. Kita juga udah mulai mencoba tools yang ada di Adobe Photoshop, khususnya tools pada kelompok pertama, yaitu Selection Tools. Ada Move Tool, ada Marquee Tool, ada Lasso Tool, dan ada Quick and Magic Wand Tool.
Itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita bertemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.